Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat datang kembali di kelas Wawasan Kebinekaan Global. Kita lanjutkan penjelajahan kita hari ini di topik 3, berdamai dengan diri sendiri, dengan judul Damai dimulai dari diri. Sudah siap Bapak Ibu? Siap Bu Arum. Oke. Ya, ini untuk capaian pembelajarannya. Yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas, dan yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, ya, saya akan memberikan pertanyaan untuk pertanyaan pertama, apa jadinya jika semua manusia mempunyai identitas yang sama? Jika memiliki identitas yang sama, kita akan kesulitan mengingat karakter seseorang, Ibu. Oke. Ya, Bu. Oh, boleh. Silakan Ibu Laura. Iya, mungkin jika semua manusia mempunyai identitas yang sama, ketika misalnya memiliki kekurangan atau kelemahan di bidang yang sama, nanti tidak ada yang saling melengkapi, Bu. Oh, boleh. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak dan Ibu pernah terpikir untuk dilahirkan menjadi orang lain? Jika iya, Bapak dan Ibu ingin dilahirkan menjadi orang seperti apa? Silakan Ibu Fazah Setia, mungkin ada jawaban? Ya Bu, kalau saya sejauh ini tidak pernah berpikir untuk dilahirkan menjadi orang lain, karena saya menerima sebagaimana saya dilahirkan dan menerima apa yang ada pada diri saya sampai saat ini. Seperti itu. Oke, luar biasa jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, pernahkah Bapak dan Ibu membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Jika pernah, apa alasannya? Mungkin Ibu Laura, Ibu Fani, Ibu Resti, Bapak Agus, atau Ibu Fazah? Silakan menjawab pertanyaan dari saya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain mungkin beberapa kali pernah ya Bu, seperti melihat mengapa orang lain bisa melakukan sesuatu misalnya, tetapi diri saya sendiri tidak bisa. Itu dalam segi positifnya mungkin bisa menjadi motivasi bagi diri kita, apa yang menyebabkan orang tersebut misalnya bisa kita tiru caranya. Wah, super sekali jawaban dari Ibu Laura. Mungkin ada jawaban lagi? Saya, Ibu. Silakan Ibu Resti. Saya pernah berpikir kenapa saya tidak terlahir menjadi seseorang yang bisa atau pandai menyanyi seperti misalnya si A. Tapi kemudian saya berpikir, saya bersyukur memiliki orang tua saya yang saat ini daripada memiliki orang tua seperti orang lain, seperti itu. Wah, super sekali jawaban dari Ibu Resti. Ya, jawaban dari Bapak Ibu sekalian ini benar ya, benar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Jawaban dari Bapak dan Ibu semua ini menambah wawasan dan hasanah pengetahuan untuk kita semua. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu, setiap manusia memiliki identitas yang berbeda-beda, seperti perbedaan sifat, kelemahan, kelebihan, minat, bahasa, dan budaya. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar. Tugas Bapak dan Ibu adalah memilih gambar yang menggambarkan identitas diri sendiri. Silahkan Bapak dan Ibu memberikan tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai. Silahkan. Kalau saya lebih suka bakso, Bu, daripada sate atau sayur. Baik, Bu Laura. Silakan Ibu Fazah untuk menceklis minuman yang sesuai dengan karakter Ibu. Kalau saya lebih suka teh, Bu. Oke, Bu Resti? Saya lebih suka yang segar, Ibu, jeruk. Yang ketiga adalah gambar mengenai hobi. Mulai dari Bu Laura. Menonton film. Oke, Bu Resti. Saya bingung, Bu. Saya suka musik, tapi untuk menggambar saya juga suka, Ibu. Wah. Saya pertama mungkin, Bu.
Wow, oke. Ibu Laura. Yang kedua, Bu, saya lebih fokus sendiri. Misalnya ketika mengerjakan tugas, saya lebih fokus sendiri. Wah, iya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas jawabannya. Sekarang kita akan merefleksi. Untuk refleksi yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu memahami identitas diri sendiri? Silahkan. Dengan memahami identitas, kita jadi mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Dengan demikian kita bisa menempatkan diri di mana lingkungan yang tepat untuk kita berkembang. Wah, bagus sekali jawabannya. Mungkin untuk refleksi yang kedua, bagaimana jika kita tidak mengenal identitas diri sendiri? Silahkan Bapak atau Ibu untuk menjawab. Saya, Bu. Oke, Bu Fani, silahkan. Ya, jadi menurut saya jika kita tidak mengenal identitas diri kita sendiri, ya mungkin kita tidak akan tahu apa itu kebutuhan kita dan kita tidak bisa menempatkan diri kita untuk situasi yang kita hadapi. Itu, Bu. Wah, mantap sekali jawaban dari Ibu Fani. Oke, untuk yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu berdamai dengan diri sendiri? Silakan, mungkin Ibu Laura ingin menjawab? Boleh, Bu. Cara untuk berdamai dengan diri sendiri mungkin bisa dimulai dengan berpikir bahwa seseorang itu tidak ada yang sempurna, Bu. Pasti memiliki kelebihan, pasti ada yang memiliki kelemahan. Kita bisa dengan mengetahui identitas diri, kita bisa meningkatkan apa yang menjadi kelebihan kita dan bisa memperbaiki apa yang menjadi kelemahan kita. Caranya berdamai, yang pasti dengan selalu bersyukur, dengan menerima apa adanya, tapi tidak selalu apa adanya ya, tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri dan kualitas diri. Wow, keren sekali jawaban dari Ibu Laura. Silahkan Bapak Ibu untuk menonton video ragam identitas yang bisa diakses di, ini ternyata sudah ada. Setiap orang punya banyak identitas. Silahkan Bapak Ibu untuk menonton video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah menonton video mengenai ragam identitas.
Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Ada yang identitas agamanya itu sama, tetapi sukunya berbeda. Nah, identitas itu kita harus terima dan kita bangun sebagai suatu perbedaan, namun tetap menjadi persatuan. Nah, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas kita, biasanya kita akan merasa tersinggung. Namun, kita harus melihat dari sudut pandang lain supaya tetap tercipta persatuan dan kerukunan meskipun berbeda identitas. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan kertas HVS dan pensil atau pulpen. Silahkan Bapak dan Ibu menggambarkan diri sendiri, menggambarkan diri Bapak dan Ibu. Silahkan. Iya Bu Pani, iya Bu Resti. Iya, yuk silahkan mencari cahayanya supaya nampak teman-teman bisa melihat bagaimana gambar diri sendiri. Bapak Ibu masing-masing silakan ditulis identitas diri masing-masing. Saya Bu. Oke, silakan Ibu. Iya, nama saya Laura, saya lahir di Bandung, suku saya suku Sunda, agamanya Islam, hobi menonton film, terus pribadi saya lebih suka menyendiri, makan favorit saya bakso, dan minuman favorit saya jus buah. Terima kasih Bu. Laura, oke, rinci sekali Ibu Laura. Ada lagi yang ingin presentasi? Saya Bu. Oke Bu Fani, silakan. Oke teman-teman, ini saya sukunya adalah Batak. Saya suka makan sate dan minuman kesukaan saya adalah orange juice. Lalu saya itu cenderung pendiam. Kemudian saya fakultas keguruan dan beragama Kristen. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, mari kita menonton video berjudul Cara Menjadi Diri Sendiri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania,
sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Wow, video yang sangat inspiratif ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik tadi ya, standar cantik dari iklan, di televisi, atau sinetron itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Memahami diri sendiri dan memaksimalkan identitas serta potensi diri penting dalam konteks keragaman. Karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu dimulai dari diri sendiri. Oke, untuk yang ketiga kita akan saling bertukar pikiran mengenai welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Oke, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk melihat muka ataupun wajah Bapak Ibu di kamera komputer masing-masing. Iya, bagaimana bentuk matanya, bentuk hidung, mungkin bibir atau pipi, warna kulitnya bagaimana. Silahkan Bapak Ibu amati wajah Bapak Ibu di kamera komputer. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari diri kita sendiri, maka kita harusnya mencintai diri sendiri. Namun, jika kita mencintai diri sendiri terlalu berlebihan, tentunya menjadi hal yang kurang baik atau biasa kita sebut dengan narsis. Sebaliknya, jika kita merasa diri kita yang paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat kita kurang baik dalam mencintai diri sendiri atau self-pity. Nah, sebaiknya mencintai dan menerima diri sendiri secara utuh dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu minder seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, berikut kami sampaikan cara memaksimalkan identitas yang kita punya adalah dengan memiliki welas asih atau self-compassion. Ya, ini Bapak Ibu bisa membaca bahwa self-compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang diri sendiri. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat terlebih dahulu permasalahan intoleransinya. Dari Ibu Laura ada body shaming atau apa ya Bu? Body shaming itu? Mengomentari fisik orang lain. Oke, mengomentari fisik orang lain. Sekarang kita lanjutkan, kita akan melakukan aktivitas mindfulness. Kita akan fokus pada diri, memeluk diri dengan erat sebagai penghargaan dan rasa terima kasih terhadap diri sendiri. Hembuskan 4 kali. Oke. Sekarang silakan Bapak Ibu untuk memejamkan mata secara perlahan. Silangkan kedua tangan
Silakan disilangkan kedua tangannya dan peluk diri sendiri dengan perlahan. Dengarkan baik-baik. Wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah. Rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Silakan atur nafas, kemudian buka mata perlahan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah merasa nyaman? Luar biasa Bu Arum. Oke, sudah berterima kasih kepada diri sendiri, sudah menggali perasaan welas asih. Nah, silakan sekarang dibuang semuanya, emosi negatif, silakan buang semua rasa kurang nyaman tersebut dan ajaklah tubuh Bapak Ibu untuk menerima keadaan dengan ikhlas. Sekarang Bapak Ibu silakan gunakan handphone Bapak Ibu dan masuk ke dalam aplikasi WhatsApp. Sudah diambil HP-nya, masuk ke aplikasi WhatsApp? Sudah Bu. Silakan Bapak Ibu mengirimkan pesan kepada orang-orang tersayang yang memiliki jasa atas kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Laura, siapa yang dipilih? Orang tua. Orang tua, setuju. Ibu Resti, sudah? Sudah, Ibu. Siapa yang dikirim pesan, Ibu? Orang tua. Oke, Ibu Farah, Bapak dan Ibu bisa membuat CV atau biodata yang isinya adalah ragam identitas diri. Silahkan Bapak dan Ibu membuat sesuai dengan diri sendiri dan sekreatif mungkin. Silahkan Bapak dan Ibu mencari atau mengambil intisari dari kegiatan kita pada sore hari ini dengan topik berdamai dengan diri sendiri. Oke, silakan Ibu Resti. Setelah pembelajaran hari ini, saya baru menyadari bahwa selama ini saya baru berterima kasih kepada fisik saya, tetapi belum kepada raga dan rohani saya sendiri. Terima kasih. Wow, keren sekali Bu Resti. Ibu, demikianlah sesi berdamai dengan diri sendiri. Damai dimulai dari diri. Pembelajaran kali ini kami tutup dengan pesan kunci. Kesuksesan yang terbesar adalah keberhasilan menerima diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, oke, cukup sudah sesi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun perilaku yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bu Terima Elma. kasih, Ibu.